Saya Agnes Dara Mesela dengan NIM 2021143484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema dasar-dasar pelaksanaan pendidikan dengan subtema 1. Aspek biologis, 2. Aspek psikologis, 3. Aspek sosiologis, dan 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan adalah hal-hal dasar atau pokok yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan, khususnya Indonesia, demi tercapainya cita-cita nasional. Dasar-dasar pelaksanaan pendidikan terdiri atas 1. Aspek biologis. Aspek biologis yaitu aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi aspek biologis ada dua, yaitu A. Faktor hereditas, faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Contoh, bakat, prestasi, dan intelektual. Menurut Seifert dan Hochnuch 1991, pada perkembangan dan belajar peserta didik, sejak awal tahun 1980-an, ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika atau hereditas terhadap perkembangan individu. B. Faktor lingkungan merupakan alam sosial mempengaruhi individu. Contoh, pada faktor lingkungan di mana orang-orang di lingkungan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mempengaruhi individu lain. 2. Aspek psikologis. Aspek psikologis yaitu aspek yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Aspek ini ada dua komponen yang mendasar, yaitu yang pertama minat dan kedua kemandirian. 3. Aspek sosiologis. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kenyataan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dan memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi pertama, sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan luar sekolah. Pertama, pola interaksi atau struktur masyarakat sosial. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari pertama, peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya yang meliputi analisa tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dengan fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sejarah perkembangan pendidikan di negara tercinta Indonesia, kita telah memiliki 3 undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Ketiga undang-undang sistem pendidikan tersebut adalah A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 merupakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang pertama di Indonesia. Meski undang-undangnya telah terbit pada tahun 1950, tetapi proses pendidikan masih berlangsung dengan sistem kolonial. Perubahan adalah hukum kehidupan. Tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan, kecuali kala perubahan itu sendiri. Undang-undang sistem pendidikan yang kita miliki baru terbit setelah Undang-Undang 1950 berjalan 4 tahun karena Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954 dalam masa pengolakan untuk mengubah sistem pemerintahan dari negara serikat kembali menjadi negara kesatuan. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
Dalam kondisi era revolusi kemerdekaan, rumusan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 tadi ternyata tidak terlalu konsekuen dengan rumusan tujuan negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Para pendiri republik ini harus kita akui kewarganegaraan dan kearifan intelektualnya karena merumusan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ternyata konsep kecerdasan majemuk baru lahir dari Howard Gardner, pegagas teori multiple intelligence pada tahun 1983 dalam bukunya Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Dengan mengacu pada konsep kecerdasan majemuk tadi, terbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Tambahan tujuan yang harus dicapai, warga negara yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Rumusan yang sangat perspektif, semangat yang sejak lama dan masih tetap menyala. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah keterlambatan untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Sekian video penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.